Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi a'azzana bil Islam wa akramana bil iman wa hadana bi hadi sayyidil anam. Afdhalus salati wa atammus salam ala imamil anbiya sahibil liwa'il hamdi wal maqam Abdul Qasim Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira, amma ba'd. Jamaah sekalian, kita bersyukur kepada Allah yang masih sayang kepada kita. Sebagaimana kata Nabi Muhammad, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Man barang siapa yuridullah, barang siapa yang Allah kehendaki dalam kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala yufaqih, Allah Ta'ala akan sibukkan ia dalam urusan agama. Maka hadirin yang muliakan Allah Ta'ala, sejauh mana seseorang disayang oleh Allah, maka sejauh itu Allah Ta'ala akan sibukkan ia dalam urusan yang berhubungan dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, maka nikmat yang Allah titipkan kepada kita ini, bagaimana yang kita risaukan, bagaimana selalu kekal dalam kehidupan kita. Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal kalian itu dilihat di akhir kehidupan kalian. Karena tidak sedikit orang yang awalnya lurus akhirnya bengkok, yang awalnya solih akhirnya toleh. Maka hadirin yang mulia, maka penting bagi kita untuk selalu apa? Untuk selalu mengontrol yang dikontrol itu adalah hati kita. Hati kita ini cenderung kepada selain Allah apa kepada Allah. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka lakukan akan menutup hati-hati mereka. Maka hadirin yang muliakan Allah taala, maka apa-apa yang menyebabkan hati kita ini rusak, apa saja, maka kita perlu berhati-hati. Walaupun kita sudah ahlul Quran, sudah ahlul tahajud, ahlul khair, orang yang suka melakukan kebaikan. Maka di sini hadirin mulia, kami sedikit akan menyampaikan di dalam kitab Nasaihul Ibad an ba'dil hukama, dari sebagian hukama. Hukama di sini dijelaskan al-auliya, yaitu kekasih-kekasihnya Allah. Jadi sebagian para aulia mereka berkata di dalam kitab ini, la tahqirudz dzunubas shighar, janganlah kalian merendahkan dosa-dosa yang kecil. Kadang-kadang terlintas di otak kita, itu kan kecil, enggak gede. Maka hadirin yang mulia, maka di dalam kitab ini orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, mereka berkomentar, mereka berkata bahwasannya kita jangan sekali-kali merendahkan dosa-dosa kecil. Fa innaha tatasya'abu minha dzunubul kibar. Kenapa hadirin yang mulia? Karena sesungguhnya dosa-dosa kecil itu jika telah terhimpun darinya maka menjadi dosa besar. Bahkan wa aidan rubbama yakunu ghadballahi ta'ala fi tilkas sighar. Bahkan bisa kemungkinan disebabkan dosa tersebut Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Maka kami pernah menyampaikan, ada perkataan yang disampaikan Ibnu Athaillah radhiyallahu an dalam kitabnya itu, kitab Al-Hikam, bahwasannya ada 3 perkara yang kita tidak boleh remehkan. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga apa? Yang pertama adalah jangan kita meremehkan kebaikan. Kenapa? Karena jangan-jangan yang kita remehkan itu, itulah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apa saja yang di depan, apa saja kebaikan di depan kita, kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kenapa? Jangan-jangan itulah yang akan menyebabkan dosa-dosa kita dikafarah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan-jangan disebabkan kebaikan itu yang menyebabkan akhir hidup kita diistiqomahkan oleh Allah. Jangan-jangan disebabkan kebaikan yang kita buat itu yang menyebabkan kita diakhirkan hidupnya dalam keadaan husnul khatimah.
Maka ketika kita dihadapkan di hadapan satu kebaikan apa saja, baik itu berhubungan kepada perintah Allah, baik berhubungan kepada hablum minan nas, maka hendaklah kita berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jadi walaupun itu kecil Pak, senyum sesama muslim kan, salam-salaman sesama muslim, dan seterusnya dan seterusnya. Kedua apa hadirin yang mulia? Yang kedua adalah jangan meremehkan kemaksiatan, walaupun itu sebesar biji dzarrah. Karena jangan-jangan ketika kita berusaha meninggalkan kemaksiatan yang kita anggap itu remeh, itulah yang menyebabkan kita di husnul khotimahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hadirin yang dimuliakan oleh Allah taala, dijelaskan oleh Imam Ahmad bahwasannya idza marida qalbuk bi kathrati dzunub. Jadi apabila hati kamu itu sakit. Jadi artinya di sini walaupun kami tidak menyampaikan secara tafsiliyah, di sini disampaikan bahwasannya sakitnya hati kita ini salah satu sebabnya adalah kathrati dzunub, banyak melakukan maksiat. Nah, maksiat yang umum ini Pak, kata para ulama ini lahir dari tiga anggota badan. Yang pertama lahir dari mata, yang kedua lahir dari mulut, yang ketiga lahir dari hati. Sehingga hadirin yang mulia, seorang alim Syekh Umar Palanpuri, ulama Hindustan di zamannya, bahkan termasuk min kibaril ulama wal aulia fi zamanihi, pada zamannya beliau mengatakan dikala seseorang bisa menjaga 3 anggota badan ini Pak, matanya dijaga, lisannya dijaga, hatinya juga dijaga, insya Allah kata beliau, Allah akan mengakhirkan hidupnya husnul khatimah. Maka hadirin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sini disampaikan ketika kita banyak melakukan maksiat, walaupun maksiat yang kita anggap kecil, itu akan menyebabkan hati kita sakit. Sehingga apabila hati kita sakit Pak, maka di sini disampaikan kalla balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sehingga apa saja yang kita buat karena hati kita sedang sakit, ini menghijabi nur kalamnya Allah, nurnya Allah Subhanahu wa taala sampai dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun kita rajin melakukan kebaikan ya Pak ya, tapi di situ hati kita sedang rusak ya kan, sehingga kebaikan yang kita buat itu sepertinya tidak ada gunanya. Maka di samping kita makan obat Pak ya, nah, sebagaimana kalau kita sakit apa kata dokter, sakit perut, nah, kita dikasih obat, tapi kata dokter kamu jangan ini jangan itu ya, jangan makan sambal, makan obat jojong Pak ya, nah, 1 hari 3 kali, nggak salah pagi siang, tapi makan sambal nambah semangat, masya Allah. Nah, akhirnya apa, diopenamo Pak, masya Allah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita diperintahkan untuk melakukan al-ma'murat, perintah-perintah, maka di balik perintah Allah juga ada manhiyat, ada larangan. Maka salah satu di antaranya adalah meninggalkan maksiat. Maka hadirin rahimakumullah, maka ba'dul auliya, sebagian wali-wali Allah mengatakan la tahkirudz dzunuba shighar, janganlah kamu merendahkan dosa-dosa kecil. Nah, dosa yang hari ini kita umumlah katakan, yang kita sering buat ini dosa yang berhubungan dengan mata kemudian mulut ya kan. Nah, mulut sikit-sikit gosipin orang ya kan, sikit-sikit suuzon kepada seseorang. Maka hadirin yang mulia, bahkan ketika kita bisa mengontrol hati kita, dijelaskan oleh Abu Abbas, man raqaballaha ta'ala fi qatarati qalbih asamahu Allahu fi harakati jawarihihi. Jadi Abu Abbas rahimahullah mengatakan, barang siapa raqabah, takut Allah kepada Allah Ta'ala maha luhur, fi qatarati qalbih, dalam getaran hatinya, dalam
getaran arah kemana hati ini, dia takut, asamahu, maka Allah Ta'ala akan menjaga hu kepadanya fi harakati jawarihi, dalam gerakan anggota badannya. Maka seluruh anggota badan kita, tangan, kaki, kemaluan, telinga, mata, semua ini akan Allah Ta'ala jaga. Dikala apa? Dikala setiap keadaan, baik dikala kita sedang sendirian maupun dalam keadaan di tengah-tengah keramaian, kita selalu mengontrol hati kita. Hati kita ini arahnya sedang kemana. Bahkan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalbu. Ala, ketahuilah, wa inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam jasad ada segumpal daging. Idza saluhat, apabila segumpal daging itu baik, saluha jasadu kulluh, maka seluruh jasad akan menjadi baik. Maka otaknya akan lurus dalam berfikir, kemudian kedua matanya pun akan mudah melihat kebaikan, kemudian lisannya pun akan lurus dalam berbicara, demikian pula kedua kakinya, dan seterusnya dan seterusnya. Wa idza fasadat, namun sebaliknya apabila segumpal daging tersebut fasad, rusak, fasadal jasadu kulluh, maka seluruh jasad yang lain pun akan rusak. Ala, ketahuilah, kata Nabi, ala wahiyal qalbu, segumpal daging itu adalah hati. Maka hadirin rahimakumullah, bahkan terkadang kita nih Pak, kadang kita diuji, ya kan, tiba-tiba kita nggak suka sama orang, tapi akhirnya ketemu kadang sama orang itu kan, ya Pak ya. Nah, maka di sini disampaikan di dalam kitab ini, maka disampaikan di dalam kitab ini, Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, man adhara li akhihi wudda was-safa'a bilisanihi wa admara lahu al-adawata wal bughdha la'anahu Allahu wa asammahu wa a'ma basirata qalbihi. Fudail bin Iyad beliau berkata, man, barang siapa, adhara, menampakkan, li akhihi, kepada saudara muslimnya, wudda, kasih sayang, was-safa'a, dan keikhlasan, bilisanihi, dengan lisannya, wa admaro, namun ia menyembunyikan, lahu, untuk saudara muslim tersebut, al-adawah, permusuhan, wal bughdha, dan kebencian, la'anahu, maka Allah Ta'ala pasti akan melaknat dia, wa asammahu wa a'ma basirata qalbih, bahkan Allah Ta'ala akan membuat buta, demikian pula tuli basirah hatinya. Artinya apa hadirin mulia, baik zahir maupun batin, bagaimana kita tetap wudda was-safa, berusaha mengedepankan kasih sayang, mengedepankan keikhlasan, bukan hanya zahirnya saja, bahkan madmurnya juga, bahkan juga apa, hati kita juga berusaha untuk apa, sesuai dengan zahir. Sehingga hadirin mulia, ketika zahirnya bagus, tetapi admarnya kita ini, ya kan, yang kita sembunyikan ini adalah permusuhan, wal bughdha, rasa marah, maka apa kata beliau Fudail bin Iyad, la'anahullah, maka Allah Ta'ala akan melaknat orang tersebut, wa asammahu, dan Allah Ta'ala akan membuat ia tuli, wa a'ma, dan Allah Ta'ala akan membuat buta, basirah qalbih, yaitu basirah hatinya. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka asas daripada langkah-langkah kita ini adalah apa? Adalah hati. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali berbicara mengenai maridul qalbi, yaitu hati yang berpenyakitan. Yaitu asasnya munculnya penyakit dijelaskan dalam kitab ini adalah dua. Yaitu ini perkataan Imam Ahmad, idza marida qalbuk bihubbid dunya wa kathrati dzunub fadawihi bizuhdi fiha wa tarki dzunub. Imam Ahmad mengatakan, apabila hati kamu sakit disebabkan cintanya kepada dunia dan banyaknya melakukan dosa, maka obatilah ia, maksudnya penyakit itu, bizuhdi fiha, dengan hidup zuhud di dunia, wa tarki dzunub,
dan meninggalkan maksiat. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala dijelaskan di dalam kitab ini, ruya diriwayatkan, anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, min Bani Israel, dari kaum Bani Israel, kharaja, keluar, ila talabil ilmi, untuk mendapatkan ilmu agama. Fabalagha dzalika nabiyah, maka kabar tersebut telah sampai kepada nabi-nabi mereka, pada nabi mereka alaihi salam. Faba'atha ilaihi fa'atah, kemudian nabinya telah mengutus seseorang kepadanya, fa'atahu, kemudian ia mendatangi nabinya alaihi salam. Faqala alaihi salam, nabi tersebut kepada lelaki itu, ya fata, wahai pemuda, ini a'idzuka, sesungguhnya aku akan memberikan mau'izah atau nasihat kepada kamu, bithalathi khisalin, dengan 3 perkara, fiha, di dalam nasihat tersebut, ilmul awwalin, di dalam nasihat-nasihat itu ada ilmunya orang-orang dahulu, wal akhirin, dan juga ada ilmunya orang-orang yang akan datang. Ay yakfika dzalik, maka akan mencukupi kamu. Yang pertama apa hadirin yang mulia? Yang pertama, khifillah fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala kamu sendirian dan dikala kamu di tengah-tengah keramaian. Karena kadang-kadang kita ini takutnya kepada Allah dikala rame, ketika nggak ada orang kita maksiat. Maka hadirin yang mulia, kenapa? Karena Allah mengatakan ya'lamul kha'inatal ayun, dialah Allah yang mengenal, yang mengetahui mata yang berkhianat, wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan di dalam hati. Bahkan apa yang tersirat di dalam hati kita ini, Pak, pada hari kiamat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa dalilnya? Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Wa in tubdu, jika kamu tubdu, bada, menampakkan, au tukhfu, ataupun menutup-nutupi, ma fi anfusikum, apa yang ada di hati kamu, yuhasibukum, sungguh semua itu pasti aku akan hisab, sungguh pasti aku akan tanya nanti pada hari kiamat. Makanya walaupun ada di dalam hati harus lurus, apalagi yang sudah tersirat, Pak ya, paham Pak ya? Makanya jadi orang baik ini susah, Pak, masya Allah. Jadi ketika kita berbicara mengenai bab ini, kayaknya surga itu nggak layak untuk saya, masya Allah. Nah, ini namanya ilmu tasawuf, bukan tak sanggup, Pak, masya Allah. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikala ayat itu datang, wa in tubdu itu, maka sahabat-sahabat telah berdatangan kepada Rasul. Bahkan di dalam jumlah orang-orang yang datang itu ada Abu Bakar, Pak. Kemudian mereka berkata, ya Rasul, ma ja'at al-ayatu asyaddu min hadhil ayah. Wahai Rasulullah, sungguh telah datang, ma ja'at, tidak pernah datang kepada kami ayat-ayat yang jauh lebih berat dari ini ayat. Nah, tengok aja, jangankan yang alaniyahnya, Pak, yang kelihatan, bahkan yang sirnya saja, yang dirahasiakan saja, itu pasti akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Masya Allah. Sehingga para sahabat curhat berat. Kemudian Nabi bertanya, ya ashabi, hal turiduna an takunu, hei sahabat-sahabatku, apakah kalian menghendaki an takunu, kalian akan menjadi kal Yahud, seperti orang-orang Yahud? Nah, orang-orang Yahudi itu apa, Pak? Nah, mereka berkata sami'na wa asaina. Jadi mereka tahu, tetapi mereka mengingkari apa yang mereka dapatkan dari perintah-perintah ilah Allah. Maka sahabat menjawab, la ya Rasul, tidak wahai Rasul. Qulu, kalau begitu katakanlah, sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na, kami dengar, wa ata'na, dan kami pun siap untuk mentaati. Ghufranaka, semoga Allah mengampunkan kami, wa ilaikal masir, dan kepada engkau tempat kembali. Maka hadirin rahimakumullah,
Jadi artinya kita disuruh oleh Allah sami'na wa ta'na, baik zahir kita maupun batin kita. Masya Allah. Sehingga hadirin mulia, selepas itu para sahabat diam. Ya udah, ikut aja kan. Nah, maka hadirin rahimakumullah, pergi dari kaum Bani Israel untuk menuntut ilmu, maka nabinya telah mengutus kepada ia, sehingga seseorang tadi datang, kemudian Nabi itu berkata kepada laki-laki ataupun pemuda tersebut, ya fata inni u'idzuka bi thalathi khisalin fiha ilmul awwalin wal akhirin. Wahai pemuda, sesungguhnya aku akan memberikan kepada kamu nasihat, satu nasihat dengan 3 perkara yang di dalamnya terdapat ilmu orang-orang dulu dan ilmu orang-orang yang akan datang. Yang pertama apa hadirin melihat 3 perkara itu? Khifillah fisr wal alaniyah. Takutlah kepada Allah dikala kamu sendirian dan dikala kamu di tengah-tengah keramaian. Ataupun sir di sini yaitu berhubungan dengan sesuatu yang kamu rahasiakan. Jadi walaupun di tengah-tengah keramaian, yang hati kita tetap cenderungnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati Pak, jadi maksiat hati ini banyak sekali. Contoh, Bapak punya duit banyak nih, mau kemana? Ke Jakarta. Maka akhirnya gara-gara banyak duit tenang. Tapi tenangnya bukan karena Allah, tapi karena banyak duit. Bahkan kadang-kadang ngasih kawan-kawannya, kalian gak usah susah, tenang aja, Anda banyak duit. Masya Allah, ini juga termasuk maksiat Pak. Gara-gara kita, orang cenderung kepada kita. Masya Allah. Maka tetap kita bilang, Masya Allah kawan-kawan, kita ini dalam perjalanan, baik sedang, akan, bahkan sebelumnya, tetap semua berhajat kepada Allah. Walaupun saya punya duit, Allah kuasa tidak menyampaikan saya dan antum-antum. Masya Allah. Bicaranya iman. Kita punya kendaraan, walaupun kendaraannya baru keluar dari dealer Pak, maka jangan cenderung kepada kendaraan. Gara-gara kendaraan ini pasti nyampe Jakarta. Masya Allah. Nggak taunya di tol tabrakan, nggak nyampe. Masya Allah. Ya kan? Nah ini namanya sir juga Pak. Nah, Masya Allah. Makanya kita selalu belajar sampai mati. Kemudian yang kedua apa hadirin rahimakumullah, wa amsik lisanak anil khalqi la tudzakkiruhum illa bi khairin. Tahanlah lisanmu anil khalqik, dari manusia. Maksudnya apa? Janganlah tudzakir, janganlah kamu menyebutkan mereka kecuali kebaikannya saja. Nah, jadi seperti itu Pak. Wa amsik lisanak anil khalqi. Jadi kita tahan lisan kita. Bahkan sekarang ini banyaknya apa Pak? Banyak diam. Tapi diamnya itu zikir ya. Makanya kita latihan setiap hari targetnya baca Quran minimal 1 juz, sholawat minimal 1000, tahlil 1000. Masya Allah. Akhirnya apa? Nggak ada kesempatan untuk bicara sia-sia. Kenapa kita sering bicara sia-sia? Karena nggak zikir. Zikir pagi petang nggak mau, habis asar langsung kumpul ngobrol, Pak ya. Baca Quran malas, senangnya kumpul ngobrol. Baru sedikit kumpul sudah bicaranya ke sana kemari. Kemudian hadirin yang mulia, dan yang ketiga, wangdur khubzak, lihatlah rotimu. Masya Allah. Alladzi ta'kuluhu hatta yakuna minal halal. Lihatlah makanan kamu yang kamu sedang makan itu sehingga ia adalah dari jalan yang halal. Apa ya? Wangdur khubzak, lihatlah makanan kamu. Alladzi ta'kuluhu, yang mana kamu memakannya, hatta yakuna minal halal, sehingga adanya makanan itu dari sumber yang halal. Famtana'al fata 'anil khuruj. Akhirnya apa? Pemuda tadi tertahan dari keluar. Akhirnya dia nggak keluar mondok. Mungkin ya itu tadi. Akhirnya diperbaikin tadi 3 perkara itu.
Makanya orang-orang dulu itu Pak, sebelum dia belajar ilmu agama banyak riyadhahnya. Ada yang suruh puasa dulu lah. Bahkan dekat Pondok Temboro itu ada Kiai Muhammad. Itu saya pernah keluar ke sana, pernah silaturahmi ke sana sama kawan-kawan. Itu sambil mondok disuruh puasa 7 tahun ngerawat. Masya Allah. Jadi ngerawat itu Pak nggak makan nasi. Waduh, bid'ah itu Ustadz. Nabi juga pernah ngerawat Pak, nggak makan roti. Nggak makan roti, makannya apa? Sawadain, yaitu makan kurma dan air zam-zam saja. Selama berapa? Selama 3 hilal. Selama 2 bulan berturut-turut. Dalam kitab Hayatus Sahabah. Jadi Nabi, ya kan, tidak ada, bahkan bukan hanya Nabi, satu keluarganya Nabi, tidak ada sesuatu yang beliau bisa jumpai pada 3 hilal itu kecuali hanya 2 benda, air zam-zam dan kurma. Masya Allah. Nah, kalau bapak mau coba-coba boleh Pak, insya Allah Pak ya. Minimal pas Senin 1 hari, puasa 1 hari ngerawat. Masya Allah. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, maka 3 perkara ini betul-betul Pak, betul-betul menjadi pelajaran kepada saya juga, kepada antum sekalian. Yang pertama apa tadi? Khifidlaha fi sirril wal alaniyah. Jadi hendaklah kita takut kepada Allah dalam urusan rahasia dan dalam urusan terang-terangan. Nyogok-nyogok itu kan sir Pak ya. Kemudian wa amsik, hendaklah kita selalu memperhatikan lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini, ya kan, menceritakan apa? Mengenai keburukan, keburukan kecuali sesuatu yang dibolehkan oleh syariat. Karena ghibah itu ada 5 Pak. Jadi bukan semua ghibah itu diharamkan. Contoh, Bapak ngelihat tetangga Bapak itu kemalingan motornya. Bapak tahu yang maling itu siapa? Yang maling itu ya nggak jauh rumahnya, kan Bapak ceritain sama polisi. Nah ini ghibah juga, apa ya? Nah ini menceritakan keburukan, tetapi menceritakan keburukan yang dibolehkan oleh syariat. Misalnya Bapak diancam sama seseorang, datang ke polisi, Pak, si A telah mengancam saya. Nah ini keburukan juga, nah, ini dibolehkan. Jadi tidak semua yang namanya buruk kalau diceritakan itu nggak boleh. Tapi ada beberapa poin yang dibolehkan. Bahkan setengah para ulama mewajibkan. Mungkin setakat itu dulu Pak. Kalau ada yang ditanyakan, karena beberapa menit lagi masuk waktu sholat. Silakan. Astagfirullah. Oke. Kebanyakan cenderungnya manusia itu bersandar kepada manusia. Oke. Seorang yang karyawan itu kan pasti takut dengan manajernya gitu. Kita harus bersandar kepada Allah. Apapun yang kita lakukan. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana melihat fenomena kenyataan seorang karyawan? Ya, jadi kita berusaha menyempurnakan hak dengan jujur, walaupun resikonya dipecat. Itu jadi takut kepada Allah. Misalkan disuruh bohong, ya kita nggak mau, walaupun resikonya, karena akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, pertemanan, persahabatan di dunia ini pada hari kiamat akan memunculkan permusuhan. Jadi kalau kita hari ini tujuannya bukan Allah Pak, munculkan permusuhan pada hari kiamat. Betul. Illal muttaqin, kecuali pertemanan, persahabatan yang didasari karena takut kepada Allah. Insyaallah Pak ya. Alhamdulillah Pak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik kepada kita sekalian untuk sama-sama thalabul ilmi. Semoga pengajian yang kita buat diterima oleh Allah dan sebagai wasilah sampainya kemudahan dalam urusan kita dan urusan kaum muslimin. Allahumma amin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.